نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. نواصل إن شاء الله اليوم قراءتنا في كتاب عمدة الأحكام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا في باب صلاة الكسوف. Dikatakan kusuf itu kalau yang terjadi gerhana adalah matahari. Kemudian dikatakan khusuf itu kalau yang terjadi gerhana adalah bulan. Akan tapi kita lihat nanti di hadis bahwasanya ada terkadang bahwasanya kebalikannya. Bisa jadi matahari dinamakan khusuf, bisa jadi kusuf dinamakan sebaliknya. Kita baca insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumihi wa syayikhina fi darain amin. An Aisyah radhiyallahu anha anna asy-syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini, asy-syams khasafat. Jadi di sini apa? Matahari dibilang khusuf. فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. Ini salah satu di antara tata cara sholat khusuf, yaitu dengan melakukan 2 rakaat, dilakukan dengan 2 rakaat. Setiap rakaatnya memiliki 4 kali ruku, setiap rakaatnya memiliki 2 kali ruku, maka totalnya ada 4 kali ruku dan juga 4 sajadah. Ini jadi ada 3 cara tata cara sholat khusuf. Yang pertama, sholat 2 rakaat biasa, rukuknya 2, kemudian rukuknya setiap rakaat 1, jadinya 2 rakaat 2, dan sajadahnya ya seperti biasa. Jadi seperti sholat subuh biasa. Itu tata cara pertama. Kemudian tata cara yang kedua, sebagaimana disebutkan di sini, yaitu dengan melakukan setiap rakaatnya 2 kali rukuk, maka totalnya 2 rakaat 4 kali rukuk dan 4 kali sajadah. Kemudian tata cara yang ketiga sama seperti tata cara yang kedua, akan tapi dengan memanjangkan kadar dari setiap rukuknya sesuai dengan kadar yang ditentukan, insyaallah. Qala an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ودعوا الله حتى ينكشف ما بكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع. Lihat di sini, فأطال القيام. Ini tata cara yang ketiga. فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. Ya, jadi di sini
menjelaskan sedikit tentang bahwasanya terjadinya gerhana matahari ataupun terjadinya gerhana bulan bukan karena ada tanda-tanda sesuatu. Jadi ya memang itu merupakan salah satu kebesaran Allah saja. Oleh karena itu disebutkan di situ bahwasanya itu menjadikan atau dijadikan tanda bahwasanya untuk menakut-nakuti hambanya atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mampu melakukan hal seperti itu, maka kita sebagai hambanya hendaknya takut dan kemudian lebih bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada permasalahan. Mana yang lebih afdol? Apakah sholat kusuf ataukah sholat khusuf? Khusufus syams atau khusufil qamar, mana yang lebih afdol? Dua-duanya sunnah ya, jelas dua-duanya sunnah. Tapi mana yang lebih afdol? Ulama mengatakan bahwasanya yang lebih afdol adalah khusufus syams, yaitu sholat gerhana matahari. Kenapa? Yang pertama, karena matahari disebutkan lebih dulu dibandingkan dengan bulan. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar." Jadi matahari didahulukan terlebih dahulu, kemudian baru bulan. Kemudian ada yang mengatakan, kenapa kok sholat gerhana matahari lebih utama dibandingkan sholat gerhana bulan? Karena manfaat matahari lebih banyak dibandingkan manfaat bulan. Apa saja manfaat matahari? Ya, dengan vitamin D. Terus yang utama, yang paling kelihatan ketika kita siang kok bisa beraktivitas itu apa? Penerangan, cahaya, jelas itu. Kemudian apa lagi? Ada yang mengatakan untuk fotosintesis atau tumbuhan. Kalau nggak ada matahari nggak bisa tumbuh. Banyak sekali manfaat matahari. Bulan bukan berarti nggak ada manfaatnya, juga ada manfaatnya. Misalnya untuk gelombang air laut dan juga yang lain, penerangan juga. Tapi manfaat matahari lebih banyak dibandingkan manfaat bulan. Karena itu para ulama fuqaha mengatakan bahwasanya gerhana matahari, sholat gerhana matahari lebih utama dibandingkan sholat gerhana bulan. Qala an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala khasafati asy-syamsu ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama fazi'a yakhsha an takuna as-sa'ah hatta ata al-masjid faqama yusalli bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujud ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatihi qatt. ثم قال إن هذه الآية التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. Selesai ya, salatul kusuf. Qala babul istisqa. Istisqa, apa makna istisqa? Talabu as-suqya, jadi minta diturunkan hujan. Jadi disunahkan untuk salat istisqa ketika terjadi kekeringan di suatu negeri. Qala an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblati yad'u wa hawwala rida'ah thumma shalla rak'atain jahara fihima bil qira'ah. Nah, ini salah satu di antara tata cara salat istisqa. Itu bedanya dengan salat-salat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah. Contohnya salat Id, salat kusuf. Sama di sini juga ada khutbah. Tapi ketika doa, kalau biasanya ketika salat Id doanya menghadap ke mana? Ke jamaah. Imam atau khatib menghadap ke jamaah. Tapi di sini enggak, perhatikan. Fatawajjaha ilal qiblah. Jadi kebalik, doanya menghadap ke kiblat. Berarti membelakangi apa? Makmum. Jadi membelakangi makmum ketika doa. Jadi ketika waktunya doa, nanti setelah ketika khutbah, imam langsung berbalik dan juga melantunkan doa. Begitu pula wahawwala rida'ah, disunahkan untuk membalik rida. Rida itu apa? Selendang ya. Selendang itu dibalik. Ketika sudah lewat sepertiga khutbah kedua. Sepertiga khutbah kedua itu digunakan untuk membalikkan ridanya atau selendangnya. Kenapa? Sebagai bentuk tafa'ulan. Apa itu tafa'ulan?
optimis bahwasanya Allah akan merubah keadaannya, karena kan dirubah kan ridanya. Oh pasti Allah akan merubah dengan sholat istisqa ini yang sebelumnya kering, pasti Allah akan menurunkan hujan dengan perubahan. Karena itu disunahkan untuk membalikkan ridanya. Qala wa fi lafdhin ila al-musalla. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ati min babin kana nahwa daril qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman qala ya afan fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman qala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'u Allah ta'ala yughithuna qala farafa'a Rasulullah sallallahu عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري قال رضي الله عنه الضراب الجبال الصغار. Nah di sini ada kisah bahwasanya orang mengadu kepada Nabi bahwasanya ternaknya pada mati semua, kekeringan, mengalami kekeringan. Maka dia meminta kepada Nabi SAW untuk agar diturunkan hujan. Oleh karena itu kemudian Nabi berdoa Allahumma aghithna. Kemudian ketika itu padahal sebelumnya benar-benar kering, bahkan dikatakan di sini tidak melihat matahari selama seminggu. Kemudian tiba-tiba datanglah awan yang berkumpul dan kemudian akhirnya turunlah hujan. Kemudian pada minggu setelahnya datang orang lagi. Sekarang ngadunya berbeda, yaitu ternaknya mati. Tapi bukan karena kekeringan, karena hujannya terlalu deras. Jadi manusia gitulah, banyak mintanya, dikasih kering minta hujan, dikasih hujan minta berhenti. Nah, kemudian mohon kepada Nabi juga agar berdoa agar diberhentikan. Akhirnya Nabi berdoa Allahumma hawalaina wala alaina, agar dipindahkan hujannya. Jadi jangan menghujani sekitar daerah tersebut. Akhirnya pun fa'aqla'at, berhenti hujan itu, kemudian berhenti, kemudian wa kharajna namshi fi syamsi, akhirnya kita bisa keluar di terik matahari. Jadi begitulah tabiat manusia. Qala babu salatil khauf, dikatakan salatil khauf, ada juga yang mengatakan salat syiddatil khauf. Jadi salat karena takut atau karena ketakutan yang hebat, syiddatil khauf. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf fi ba'd ayyamihi faqamat ta'ifatun ma'ah wa ta'ifatun bi iza'il 'adu fa shalla bil ladzina ma'ahu rak'atan thumma dhahabu wa ja'a al-akharun fa shalla bihim rak'atan wa qadat at-ta'ifatan rak'atan. Nah ini salah satu di antara tata cara salat khauf. Jadi sholat khauf ini sholat yang dilakukan ketika terjadi ketakutan, baik itu perang misalnya, boleh juga ketika ada bencana misalnya gempa, banjir atau yang lainnya, pokoknya yang tidak memungkinkan untuk sholat dengan kondisi yang semestinya. Ada 3 cara tata cara sholat khauf. Yang pertama sebagaimana disebutkan di hadis, dan itu juga yang sesuai dengan Al-Quran, sebagaimana difirmankan dalam surat An-Nisa, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslahatum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Itu adalah tata cara yang pertama, dan itu yang disebutkan dalam hadis ini, atau yang dinamakan itu adalah sholat yang dilakukan Nabi pada perang Zatur Riqa. Insyaallah disebutkan setelahnya pada Zatur Ar-Riqa, perang Zatur Ar-Riqa. Ini tata cara yang pertama, dan tata cara yang pertama ini dilakukan ketika
musuh tidak berada di arah kiblat, baik itu dari sisi kanan atau kiri ataupun membelakangi kiblat. Nah, terjadilah tata cara yang pertama ini atau tata cara sholat khauf yang dipraktekkan oleh Nabi pada perang Dzatu Ar-Riqa. Atau musuh dari arah kiblat tapi ada pembatas, jadi nggak langsung, misalnya musuhnya di balik gunung jauh, berarti ada pembatas apa? Gunungnya. Itu juga menggunakan sholat apa? Tata cara yang pertama ini, Dzatu Ar-Riqa. Nah, di sini nanti di hadis nggak disebutkan tata cara yang lainnya. Tata cara yang kedua disebutkan setelahnya ya. Ada nanti wasaful ladzi yalihi insyaallah. Kita lanjutkan. Bismillah. An Yazid bin Rumana an Salih bin Khawwat bin Jubair amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat dzati riqa salat al-khawf anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatun wijahal adu فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. Di sini tata cara yang tadi Dzatu Ar-Riqa. Jadi gantian. Yang pertama melakukan sholat, jadi dibagi menjadi dua taifah atau dua kelompok. Yang taifah yang pertama sholat bersama Nabi. Taifah yang kedua atau kelompok yang kedua baris menghadap ke arah musuh. Oleh karena itu di sini adalah sholat yang disyariatkan ketika musuh itu tidak menghadap kiblat. Oleh karena itu berarti butuh ada yang tidak ikut sholat kan, karena musuhnya tidak sahadap atau tidak sarah dan kiblat, misalnya ke belakang, berarti nggak mungkin dong bikin soft kemudian ada yang ngadap ke belakang posisi sholat, enggak. Oleh karena itu dibagi dua kelompok, satu ikut soft ikut Nabi, kemudian satunya apa, menghadap ke arah musuh, menghadap musuh. Kemudian Nabi sholat 1 rakaat bersama soft yang pertama tadi, perhatikan ya, sholat. Kemudian ketika Nabi bangun pada rakaat yang kedua, Nabi memanjangkan bacaannya, kemudian yang sholat bersama Nabi tadi melengkapi 1 rakaat sisanya sendiri. Setelah selesai mereka tukeran, yang awalnya jaga maka dia gabung bersama Nabi ikut. Akhirnya berarti ikut sama Nabi cuma 1 rakaat kan, sampai tahiyat Nabi memanjangkan tahiyatnya. Kemudian orang yang kelompok kedua tadi menambah 1 rakaat, Nabi menunggu sampai rakaat selesai, kemudian salam bersama mereka. Ini tata cara sholat Dzatur Riqa. Dan ini disyaratkan ketika musuh tidak pada posisi kiblat atau tidak datang dari arah kiblat atau dari arah kiblat, tapi apa? Ada hail atau pembatas antara kaum muslimin dengan musuh. Qala an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf fa safafna saffain khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal aduwwu bainana wa bainal qiblah. Kan? Wal aduwwu bainana wa baina qiblah. Berarti sekarang musuhnya di mana? Kiblat. Fa kabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an. ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم وذكره مسلم بتمامه. Nah, ini tata cara yang kedua. Jadi semuanya gabung. Sekarang bikin 2 soft, tidak ada kelompok. Ya tetap ada kelompokan, tapi dua-duanya sama-sama langsung gabung
dengan Nabi. Ketika takbiratul ihram bareng, ruku bareng, kemudian i'tidal masih bareng. Nah, di sini bedanya. Ketika waktunya sujud, ini rakaat pertama ya, rakaat pertama, yang sujud adalah yang shaf pertama. Jadi yang shaf kedua tetap berdiri karena musuhnya akan menghadap kiblat. Oleh karena itu nggak perlu dia untuk jaga seperti cara yang tadi, karena cukup dia tetap berdiri, itu berarti dia sudah siap menghadapi musuh. Nah, ini yang shaf pertama sujud dulu ikut Nabi, Nabi. Kemudian yang shaf pertama dia tetap menjaga berdiri terus, i'tidal terus begitu sampai kemudian selesai dari sujud. Perhatikan di sini. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujud wa qama as-safful ladzi yalihi. Jadi ikut berdiri juga shaf yang pertama tadi. In hadara as-safful akharu bisu. Gantian. Sekarang shaf yang kedua sujud sendiri. Sujud sendiri. Nabi berdiri gantian jaga bersama shaf yang pertama. Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, selesai berdiri lagi bareng-bareng semua kan, rakaat kedua. Nah, di rakaat kedua ini kemudian Nabi rukuk bareng, kemudian i'tidal. Nah, ketika i'tidal kemudian di sini tukaran, yang shaf kedua maju menuju shaf pertama, yang shaf pertama mundur menuju shaf kedua. Kemudian Nabi sujud bareng yang mana? Shaf pertama, tapi yang tadi menjaga di shaf kedua. Jadi gantian biar adil kan. Akhirnya yang kedua ini shaf yang tadi di belakang disuruh maju agar bisa sujud bareng Nabi. Terus yang shaf kedua yang awalnya tadi di shaf pertama tapi mundur, itu tetap menjaga dengan i'tidal terus. Kemudian sampai tahiyat, maka kemudian setelah tahiyat yang di atas ini menyelesaikan sujudnya, kemudian tahiyat bareng dan salam bersamaan. Ini tata cara sholat yang kedua. Kemudian tata cara yang ketiga nggak disebutkan, ini bebas, yaitu ketika perang sudah berkecamuk, udah nggak bisa nata shaf lagi dan lain-lain, maka ini sholat sebisanya. Begitu pula misalnya kalau ada gempa dan lain-lain, waktunya sholat kan nggak bisa, gimana bikin shaf udah kocar-kacir semua, maka di situ sholat khaufnya sebisanya, pokoknya tetap sholat. Oleh karena itu ya, di sini bentuk bahwasanya sholat itu memang benar-benar suatu ibadah yang harus, bahkan ketika perang pun tetap harus ditunaikan sebisanya. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah sebisa kalian. Qala wa dzakara al-Bukhari tarafan minhu wa annahu shalla salatal khawfi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ghazwati as-sabi'ah ghazwati dzatir riqa'. Ya, selesai salat khauf atau syiddatil khauf. Qala kitabul janaiz. Sekarang masuk ke kitab janaiz. Dikatakan janazah dengan fathah pada jim, dikatakan pula jinazah dengan kasrah pada huruf jim. Jinazah atau janazah. Jadi bisa dua, janazah atau jinazah. Terus ada yang mengatakan bahwasanya janazah itu mengarah kepada al-mayyit, mengarah kepada al-mayyit, orang yang meninggal. Adapun dikatakan jinazah dengan kasrah itu mengarah kepada keranda yang mengangkut mayat tersebut, yang digunakan untuk mengangkut mayat tersebut dinamakan jinazah. Oleh karena itu dinamakan janazah atau jinazah, bisa dua. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Najashi fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Nah, di sini tata cara salat jenazah, tapi di sini juga mengandung makna, yaitu tata cara atau disyariatkannya salat ghaib. Jadi salat jenazah itu juga bisa dilakukan dalam kondisi mayit tidak berada di tempat atau jauh, atau dinamakan salat ghaib. Di sini bahwasanya Nabi itu mengumumkan kematian Raja Najasyi, kemudian beliau memerintahkan untuk mendirikan salat jenazah, salat ghaib atas kematian Raja Najasyi tersebut. Di situ dijelaskan apa? Wa kabbara arba'an. Berarti tata cara salat jenazah takbir 4 kali. Yang pertama membaca apa? Fatihah tanpa
doa iftitah atau istiftah. Kenapa kok tanpa doa istiftah? Kenapa? Apa yang membedakan? Gak ada yang tahu? Kenapa kok tanpa iftitah beda dengan sholat biasa? Karena sholat jenazah mabniyun alat takhfif. Karena tujuannya apa? Untuk menyegerakan agar mayat segera dikuburkan. Maka nggak perlu lama-lama kalau doa iftitah dan lain-lain. Karena itu doa iftitah tidak disyaratkan pada sholat jenazah. Langsung al-fatihah. Langsung al-fatihah. Kemudian setelah takbir kedua, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rakaat ketiga, doa. Setidaknya apa doanya? Allahumma firlahu warhamhu. Berarti paling enggak mendoakan ampunan untuk mayit dan doanya harus berhubungan dengan perkara akhirat. Maka tidak dihitung atau tidak sah kalau doanya perkara apa? Dunia. Misalnya ya Allah kayakanlah apa keluarganya yang ditinggal, enggak sah. Harus berkaitan dengan apa? Perkara akhirat paling enggak. Itu minimal. Jadi enggak boleh. Kemudian kalau doanya perkara dunia. Kemudian setelah rakaat ketiga, rakaat keempat apa? Ada yang mengatakan tidak ada doanya, ada yang mengatakan tetap doa sebagaimana doa yang ketiga, atau mengucapkan doa apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya itu. Qala an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najashi fa kuntu fi as-saff ats-tsani aw ats-tsalits. Nah, di sini ada indikasi dalam hadis ini bahwasanya apa? Sunnahnya sholat jenazah itu sofnya ada berapa? 3. Disunahkan 3 sof. Sebanyak apapun orangnya atau sedikit apapun orangnya, paling enggak bikin 3 sof. Misalnya cuma 6, ya udah bikin apa? 2. Paling enggak pokoknya 3 sof. Afdalnya 3 sof. Qala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina fakabbara alaihi arba'an. Nah, di sini diperbolehkan untuk salat kepada mayit yang sudah dimakamkan. Boleh ya di sini. Dari hadis ini bukti bahwasanya apa? Boleh menyalatkan mayit walaupun mayit tersebut apa? Sudah dikuburkan. Nah, di sini shalla ala qabrin bukan berarti kita menyembah kubur. Tapi sebagaimana kita salat jenazah, akan tapi karena mayitnya sudah dikuburkan, maka kita apa? Menyolatkan atasnya. Ini dengan syarat ya, bahwasanya mayit itu sudah disolatkan sebelumnya. Sudah disolatkan sebelumnya. Kalau belum gimana? Harus diangkat lagi. Karena kan wajib ya, soalnya itu wajib. Menyolatkan mayit itu satu wajib. Enggak boleh dikuburkan kalau dia belum disolatkan. Apa saja hak mayit yang harus ditunaikan? Yang pertama, al-ghuslu, dimandikan. Yang kedua, at-takfin, kafankan. Kemudian yang ketiga, as-salatu alaihi, disolatkan. Kemudian yang terakhir apa? Ad-dafnu, atau dikuburkan. Jadi itu semua haknya harus ditunaikan kalau seorang yang meninggal tersebut adalah seorang yang muslim. Seorang yang muslim. Qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin bidin yamaniyah laisa fiha qamisun wala imamah. Nah, ini sunnah takfin. Sunnah takfin untuk pria 3 lembar kain. Di sini disebutkan salasati athwabin, kemudian sunnahnya bidin. Tidak harus putih, tapi sunnahnya adalah putih. Bidin di sini bahwasanya Nabi di kain dikafani dengan kain putih yamaniyah. Nah, ini kainnya ternyata berasal dari Yaman karena terkenal dengan kainnya yang bagus. Jadi ada sebuah kain yang kain kafan yang bagus yang berasal dari Yaman di sini. Yamaniyah. Laisa fiha qamisun wala imamah. Berarti tidak dibikinkan baju. Langsung berarti kain langsung dililitkan atau dibungkuskan. Jadi enggak kemudian dijahit dulu dibikin gamis, kemudian dibikin imamah diikatkan kepala, enggak. Berarti langsung dililitkan. Jadi enggak perlu dibentuk-bentuk dulu. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kan berapa lembar kain? 5. 2-nya 3-nya
dibikinkan satu dibikinkan dia tercampur dengan sesuatu yang suci lainnya. Oleh karena itu kafur kan suci, oleh karena itu tidak sah ketika dia tercampur. Kemudian waktu yang salah. Wa qala ibda'na bima yaminha. Kemudian hendaknya sunnahnya adalah dimulai dari bagian tubuh yang kanan. Kemudian baru bagian tubuh yang kiri. Sama seperti kita mandi pada umumnya atau mandi wajib. Wa mawadhi'il wudu'i minha. Kemudian dimulai dengan anggota tubuh wudu terlebih dahulu. Jadi diwudukan terlebih dahulu sunnahnya. Qala wa anna umma 'Athiyyah qalat wa ja'alna ra'saha thalathata qurun. Apa qurun di sini artinya? Dikepang. Jadi tahu ya, dikepang ya. Jadi maksudnya di sini dikepang dengan 3 kepang. Salah satu qurun, jadi dikepang dengan 3 kepang. Jadi diikat rambutnya, enggak dibiarkan apa? Menjulur. Karena kan perempuan yang di sini ya. Qala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aw qala fa awqasathu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Nah, ini sunnah ketika seseorang yang meninggal dalam posisi berihram atau muhrim, maka dia tidak ditutup kepalanya, dibiarkan. Beda dengan apa? Orang biasa, dia kan harus dibungkus dengan 3 kain seluruh badannya. Kalau ini enggak, kepalanya dibiarkan terbuka. Karena apa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena sesungguhnya dia kelak ketika dibangkitkan di hari akhir itu dibangkitkan dalam posisi bertalbiyah. Jadi kan kelihatan dia bertalbiyah karena dia matinya dalam keadaan muhrim, sedang melakukan ihram haji. Di sini adalah ketika haji. Wa fi riwayatin wala tukhammiru wajhahu wala ra'sah. An Ummi Athiyyah al-Ansari radhiyallahu anha qalat nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Nah, ini tentang larangan untuk mengikuti jenazah dalam penguburannya oleh wanita. Tapi walam yu'zam 'alaina, ternyata larangan itu bukan sampai batas tahrim atau pengharaman, tapi apa? Makruh. Karena walam yu'zam 'alaina, dan larangan itu bukan larangan yang kuat, benar-benar dikuatkan oleh Nabi. Walam yu'zam 'alaina, oleh makruh hukumnya. Ketika seseorang mengikuti perempuan. Kenapa nggak boleh? Apa alasannya? Karena hati wanita itu apa? Lemah. Jadi kalau ngikut pasti isinya di kuburan cuma apa? Ya nangis dan lain-lain. Nah, intinya malah meratap, dan akhirnya kalau terlalu over kan nanti insya Allah ada hadis larangan apa? Tidak boleh meratapi, nanti akan jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Kalau meratapinya haram, tapi kalau mengikutinya dimakruhkan. Kenapa? Karena ditakutkan wanita itu ketika hatinya lemah ikut, maka dia akan melakukan hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu dimakruhkan. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil jinazati fa innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Nah, ini sunnah untuk menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Di sini disebutkan apa? Bahwasanya kalau seandainya jenazah itu baik, maka kamu menyegerakan kebaikan untuk jenazah tersebut. Dan kalau seandainya jenazah itu seorang yang buruk, seorang yang fasik, maka kamu menyegerakan agar beban keburukan itu terlepas dari pundakmu. Kan udah selesai urusannya, nggak perlu ngangkat-ngangkat orang yang fasik lagi. Jadi itu faedah dia. Kenapa kok kita harus menyegerakan untuk menguburkan jenazah? Di sini tetap dengan batas yang wajar ya, bukan berarti kemudian lari. Digendong gini lari enggak juga, tapi apa? Ya jalan cepat. Sunnahnya adalah jalan cepat, bukan berarti lari, segera kemudian lari, enggak. Tetap harus menghormati jenazah. Namanya jenazah harus dihormati siapapun itu, baik itu orang yang fasik. Jadi jangan sampai jatuh, enggak. Jadi sekedarnya, senormalnya aja. Terus menyegerakan dengan yang normalnya, dengan jalan cepat. Biasanya dengan jalan cepat, enggak harus lari. Qala an Samurah bin Jundub qala sallaita wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin matat fi nifasiha faqama fi wasatiha. Nah, di sini ketika yang kita salati adalah wanita,
Di mana posisi kita berdiri? Fi wasatiha, di perutnya. Jadi di tengahnya itu kalau wanita. Kalau laki-laki di mana? Di kepalanya. Jadi menghadapnya di kepalanya. Ya. Qala an Abi Musa Abdullah bin Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqqah. Saliqah, apa artinya saliqah? Jadi Rasulullah berlepas diri dari as-saliqah. Apa saliqah? Orang perempuan yang teriak-teriak ketika ada seorang yang meninggal. Haliqah, apa haliqah? Halq, apa artinya halq? Mencukur. Jadi jambak apa namanya? Ya, rambutnya di jambak-jambak karena sedih, karena merata. Wasyaqah, apa syaqah? Merobek bajunya, menarik-narik bajunya, mengoyak-ngoyak bajunya. Jadi Rasulullah berlepas diri. Jadi maksudnya hal tersebut dilarang, diharamkan. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ishtaka. Apa ishtaka? Sakit. Ishtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'aynaha bi ardil Habasyah yuqalu laha Mariyah. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah atata ardal Habasyah فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Ini sebagaimana hadis yang disebutkan dalam kitab Tauhid ya, yaitu tentang apa? Bagaimana bentuk gereja atau tempat peribadatan yang dilihat di Habasyah, yang dulunya adalah merupakan kaum Nasrani. Oleh karena di sini gerejanya namanya Maria, gereja Maria, kanisah namanya Maria. Kemudian Rasulullah bersabda, berkomentar ketika diceritakan oleh istrinya bahwasanya ketika di Habasyah istrinya, mereka melihat, oh gereja itu ada bentuknya bagus gitu, ada bentuk orang-orang soleh dilukis, ada yang tampak dari tembok-temboknya bentuk-bentuk orang soleh mereka. Rahib-rahib mereka atau pendeta-pendeta mereka. Kemudian Rasul bersabda apa? Ulaika idza mata fihimur rajulus shalih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu yang ketika ada orang soleh yang meninggal, mereka membangunkan masjid untuknya. Oleh karena itu kita tidak boleh membangunkan bangunan untuk orang soleh yang mati di kita. Jadi orang mati ya udah dikuburkan sesuai dengan itu. Oleh karena itu dari hadis ini ada yang mengatakan bahwa saya tidak boleh membangun apa? Bangunan di atas kuburan, karena itu mencontoh kaum Nasrani. Bahkan Rasul bersabda apa? Ulaika syirarul khalqi inda, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjadikan apa? Orang-orang soleh mereka itu bangunan, kuburan orang-orang soleh mereka kuburan. Summa sawaru, begitu pula juga menggambar di gambar. Soalnya ini apa? Mengarah, bukan langsung syirik, tapi apa? Mengarah nanti mau nggak mau akan mengarah kepada apa? Kesyirikan. Permulaannya itu dari situ. Jadi bukan langsung syirik ya, tapi apa? Permulaannya itu dari situ. Nanti kalau udah dibangunkan pasti nanti dijadikan mabit. Nah, karena kan bangunan bentuknya. Coba kalau cuma tanah, siapa yang mau mabit di situ? Kalau udah bangunan mabit. Nanti kalau ada gambar pasti ketika lihat langsung apa? Ingat, kemudian langsung dan lain-lain. Akhirnya mengarah kepada kesyirikan. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid qalat walaula dhalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjida. Di sini diharapkan ya untuk membangun kuburan, karena orang Yahudi dan Nasara kebanyakan mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka itu masjid, dijadikan masjid. Oleh karena itu Nabi tidak mau untuk meninggikan kuburannya. Adapun yang sekarang itu ya karena maslahat ya, bukan kemudian karena melanggar dari sabda Nabi ini, ya karena memang ditakutkan nanti orang-orang sekarang, apalagi orang-orang Indonesia, dikit-dikit kalau ada berkah diambil. Itu kalau seandainya kubur Nabi dibiarkan sama seperti zaman dahulu ya udah habis itu. Terutama orang Indonesia. Yang kalau yang orang Indonesia, apalagi jamaah paling banyak orang Indonesia, udah habis. Akhirnya kalau antum lihat, semoga kita diberi rezeki untuk menziarah ke Baitullah di sana. Itu ketat, itu ada kerangkengnya terus dalamnya, tapi tetap kelihatan. Jadi untuk menjaga biar enggak itu bukan berarti melanggar hadis ini ya, tapi memang ada maslahat yang itu kan.
dibutuhkan atau bisa didapatkan di dalamnya. Qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa minna man daraba al-khudud wa syaqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Ini tidak boleh memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, kemudian menyebut-nyebut dengan sebut-sebutan jahiliyah, yaitu meratapi lah, istilahnya meratapi. Larangan oleh hal tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan qala mithlul jabalainil 'azimain wal muslimin asgharuhuma mithlu jabali Uhud. Ini pahala orang yang menghadiri jenazah kemudian dilanjutkan dengan mengantarkannya sampai ke kuburan. Ada pahalanya, setiap amalannya 1 qirot, maka kalau lengkap dia mendapatkan 2 qirot. 1 qirotnya setara gunung yang besar. Ukurannya seberapa? Katanya paling kecil seperti gunung Uhud. Aswaruhuma mithlu jabali Uhud. Ya, selesai dari bab atau kitabul janaiz, masuk ke kitabuz zakah. Qala kitabuz zakah, az-zakah. Apa pengertian zakat? Tathir secara bahasa, secara istilah apa? Ikhraju apa? Mengeluarkan apa? Malin maksusin, khusus ya, nggak boleh, nggak sembarang harta dikeluarkan. Terus bimikdarin maksusin fi waqtin maksusin. Jadi mengeluarkan harta dengan kadar yang sudah ditentukan juga dan dengan waktu yang telah ditentukan. Itu dinamakan zakat. Qala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman innaka satati qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa innahum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa innahum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim fa innahum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa qara'ima ahwalihim wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Nah, di sini hikmahnya yang bisa kita ambil bahwasanya dakwah itu bertahap, nggak langsung. Oleh karena itu di sini perintah pertama apa? Sholat dulu, nggak langsung dimintai uang zakat, enggak. Sholat dulu, syahadat dulu. Kemudian perintah kalau udah mau semua sholat, kalau udah sholat baru zakat. Jadi dakwah itu nggak langsung. Jadi dilihat kondisi mad'u atau orang yang kita dakwahi, nggak langsung. Ini haram, enggak. Itu bukan apa tata cara dakwah. Ini disebutkan. Qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah wala fi maduna khamsi zawdin sadaqah wala fi maduna khamsati awsuqin sadaqah. Awaq. Apa itu awaq? 1 waq berapa? Uqiyah, 1 uqiyah berapa? Khamsu awaqin berapa berarti? 5 uqiyah. 200 dirham. Berarti 1 uqiyahnya berapa? 200 bagi 5 40 dirham. Berarti nisabnya dirham adalah berapa? 200 dirham. Kalau orang memiliki 200 dirham baru wajib zakat. Di sini laisa fima, berarti tidak ada zakat duna khamsi awaqin, ketika hartanya kurang dari khamsu awaqin. Wala fi maduna khamsi zaudin. Khamsi zaudin apa itu zaud? Unta. Jadi nisab minimal unta adalah 5 ekor. Wala fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Begitu pula ini nisab apa ini? Emas awsuq. Apa? Az-zuru wa thimar, yaitu pertanian dan juga buah-buahan. Jadi tidak ada nisab zakat kalau dia tidak mencapai 5 wasak. Jadi harus 5 wasak.
Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Nah, di sini dalil bahwasanya apa? Kita lanjutkan dulu. Wa fi lafdhin illa zakatal fitri fir raqib. Di sini dalil bahwasanya tidak ada zakat pada barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Berarti apa? Motor itu nggak ada pajaknya harusnya. Terus sama mobil, walaupun punya mobil karena dipakai sehari-hari kita butuh, tidak ada zakat di dalamnya. Kalau memang pajak itu zakat, tapi ada yang mengatakan bahwa pajak itu iuran. Kalau iuran ya harus kita bayar. Sebagaimana kalau kita tinggal di suatu kampung, ada namanya misalnya ketua RT-nya memberlakukan iuran wajib untuk setiap kepala keluarga. Nah, itu harus kita bayarkan. Beda ya, tergantung niatnya pemerintah. Kalau niatnya memang zakat ya nggak ada zakat, karena itu hal yang kita pakai sehari-hari. Bahkan rumah, untuk punya rumah besar sekali, karena itu ya dipakai, mungkin harganya 1 triliun rumahnya. Walaupun 1 triliun, tapi tetap tidak ada zakatnya. Jadi zakat itu bukan sesuatu yang dipakai. Oleh karena di sini seorang budak nggak ada zakatnya, kuda nggak ada zakatnya, karena dia dipakai sehari-hari. Jadi tidak ada zakatnya. Jadi zakatnya itu adalah harta yang disimpan. Harta yang disimpan itu baru ada zakatnya. Wa fi lafdhin illa zakatal fitri fir raqib. Kecuali zakat fitri pada budak. Seorang tuan harus membayarkan zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan apa? Setelah Ramadan atau setelah masuk satu Syawal atas nama budaknya. Jadi budak harus wajib zakat, yang membayarkannya siapa? Tuannya, kecuali itu ya, kecuali itu. Tetap kalau itu. Karena zakat fitri itu adalah perseorangan. Itu setiap orang, bukan karena hartanya. Orang kalau hidup mampu, maka dia wajib zakat dengan syarat-syaratnya tentunya. Misalnya apa? Dia harus menjumpai sejenak dari Ramadan dan juga sejenak dari Syawal. Berarti harus sejenak sebelum maghrib akhir Ramadan dan juga sejenak setelah maghrib akhir Ramadan. Maka dia wajib zakat. Dan dia memiliki harta yang cukup untuk dimakan malam itu dan juga untuk hari rayanya atau esoknya. Kalau nggak ada ya udah, berarti dia enggak. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar 'ala as-sadaqah faqila man'a ibn Jamil wa Khalid bin al-Walid wal 'Abbas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yanqimu bin Jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah ta'ala wa amma Khalid fa innakum tadhlimuna Khalidan wa qad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah wa amma al-Abbas fa hiya 'alayya wa mithluha thumma qala ya Umar ama sya'arta anna 'amma ar-rajuli sinwu abih. Di sini dalil bahwasanya zakat hanya untuk orang yang mampu. Karena di sini ketika Nabi memerintahkan Umar untuk menarik zakat kepada orang-orang, di sini ada 3 orang yang enggan membayar zakat. Yang pertama siapa? Ibnu Jamil. Nah, Ibnu Jamil ini Nabi mengatakan ma yang timu Ibnu Jamil. Jadi Ibnu Jamil tidak ada rukhsah. Karena apa? Dulu angkana faqiran, dulu memang dia fakir, tapi sekarang apa? Fa'aghnahu Allah Ta'ala, sekarang dia telah menjadi kaya. Oleh karena itu berarti wajib sekarang. Ketika fakir oke, dia tidak mau zakat karena memang tidak wajib. Ketika sudah kaya dia wajib zakat. Kemudian ada pun Khalid bin Walid, ini Rasulullah memakluminya. Kenapa? Karena Khalid sudah banyak berkorban untuk peperangan umat Islam. Oleh karena itu di sini fa innakum tadlimuna Khalidan wa qad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabil. Jadi sehingga dia telah mendedikasikan apa? Pedang dan juga apa? Baju perangnya itu untuk apa? Untuk berjihad. Jadi udah kebanyakan jihad. Jadi ya maklumilah, nggak usah ditarik zakat. Dia setiap harinya kerjanya jihad ya. Jadi nggak perlu apa? Maklumi saja. Kemudian yang terakhir adalah Abbas. Abbas ini katanya Rasulullah bersabda bahwasanya Rasulullah yang menanggungnya. Rasulullah yang menanggungnya. Karena di sini adalah Ammar rajuli sinwabi, karena paman dari seseorang itu adalah ibaratkan ayah baginya. Berarti apa? Masih harus dinafkahi.
masih menjadi kewajiban untuk menafkahinya. Oleh karena itu ketika wajib zakat, maka wajib untuk walinya atau untuk orang yang wajib menafkahinya untuk membayarkan zakat atasnya. Siapapun itu ya, misalnya Pak suami kepada istrinya, suami atau ayah kepada anaknya, maka harus dibayarkan oleh suaminya. Berarti apa? Kaidahnya, barang siapa yang wajib baginya nafkah, maka wajib pula baginya zakatnya. Paham di sini ya? Istri nafkahnya wajib bagi suami, maka ketika zakat wajib pula bagi suami untuk membayarkan zakat istrinya. Begitu pula anaknya dan juga yang lainnya. Qala an Abdullah bin Zaid bin Asim qala lamma afa Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain qasama fin nasi wa fil muallafati qulubuhum wa lam yu'til ansara syai'an faka'annahum wajadu fi anfusihim id lam yusibhum ma asaba an-nasa fa khatabahum fa qala ya ma'syaral ansar alam ajidukum dhullalan fahudakumullahu bih wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bih wa 'alatan fa'aghnaakumullahu bih kullama qala syai'an qalu Allah wa rasuluhu aman qala ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu Allah wa rasuluhu aman qala law syi'tum laqultum ji'tana bikadza wa kadza ala tardawna an yadhhaba an-nasu bisyati wal ba'ir wa tadabuna bi rasulillahi illa rihalikum laula al-hijratu lakuntum ra'am min al-ansar walau salaka an-nasu wadiyan wa syi'ban la salaktu wadiyal ansari wa syi'baha al-ansaru syi'arun wan nasu ditharun innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Tegar. Mana tegar? Alam ajidkum dhullalan faudakumullah. Apa i'rabnya? Alam ajidkum. Alam ajidkum. Sebelum i'rab, imam mana imam? Gak ada imam. Izin? Belum balik. Fazal. Alam. Hamzah di sini hamzah apa? Sebelum i'rab. Istifham. Alam ajidkum dhullalan fahudakumullahu bih. Tidaklah aku dapati kalian itu sesat, kemudian Allah memberikan kalian petunjuk lewat diriku. Benar gak ini? Sudah tahu belum mereka bahwasanya Nabi seperti itu? Berarti hamzahnya apa di sini? Takrir. Hasan. Berarti bukan hamzah istifham. Hamzahnya apa? Hamzah takrir. Di sini hamzah takrir. Coba i'rab. Alam apa? Lam. Lamnya apa? Harfu jazm. Ajid. Fil apa? Madhi mudhari. Apa? Majzumun marfu'un. Majzumun. Apa yang menjazmkan? Bilam. Alamat jazmnya apa? As-sukun. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Wujuban apa jawazan? Takdirnya ana. Humnya apa kum? Kaf. Dhamir muttasil mabniyan ala dham. Apa kedudukannya? Fi mahalli fi mahalli ajidakum. Aku mendapati kalian. Berarti apa? Fi mahalli nasbi apa? Maf'ulun bi. Hasan. Ya, kayak gini jadikan apa namanya? Latihan, kan pelajaran sehari-hari. Ya, ini tentang cerita kaum Ansor yang dia tidak kebagian jatah faid karena dibagikan kepada apa? Orang-orang yang baru pertama kali masuk Islam. Kemudian mereka bersedih, kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah aku mendapatkimu itu dahulu tersesat, kemudian Allah menunjukimu jalan lewatku. Berarti ini kan hamzah apa? Takrir, bukan hamzah istifham. Masa Nabi tanya kayak gini, kayak nggak tahu? Enggak kan, Nabi kan udah
agar mereka ngaku, ya Nabi, bahwasanya apa? Dulu kami sesat, kemudian Allah memberikan petunjuk lewat engkau. Jadi seperti itu. Itu namanya hamzah ta'rif. Kemudian disebutkan sesuai dengan hadisnya. Qala babu zakatil fitr. Selanjutnya bab zakat fitr. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri aw qala Ramadan 'ala dzakari wal untha wal hurri wal mamluk sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir qala fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min bur 'ala as-saghir wal kabir wa fi lafdhin an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Nah, di sini bahwasanya zakat fitri wajib bagi seluruh orang karena dia sesuai dengan al-badan. Oleh karena dinamakan juga zakat al-badan. Karena apa? Sesuai dengan masing-masing orang. Orang kalau hidup pasti dia wajib zakat. Sebagai ganti dari dia sudah diberikan nikmat hidup. Oleh karena itu dia wajib untuk zakat. Siapapun itu tidak peduli. Kemudian kadarnya berapa? 1 sa'. Kemudian di sini ada yang mengatakan bahwasanya apa? Fa'adalan nasu bi nisfa'in. Boleh menunaikan zakat atau membayar zakat dengan setengahnya minbur. Kalau seandainya yang dizakatkan adalah barang yang bagus. Jadi lebih bagus. Misalnya tingkatannya bur atau gandumnya lebih tinggi, lebih bagus. Boleh nisfa'. Jadi disebutkan nisfa'. Kemudian di sini ada afdoliyah mengeluarkan waktu, afdoliyah mengeluarkan zakat fitri yaitu pada apa? Sebelum mendatangi sholat Aid. Di sini kan antu ada qabla khurujin nasi ila shalah. Ai ila sholati al-Aid. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nutiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am aw sa'an min syair aw sa'an min aqid. Aqid apa? Apa aqid? Keju. Aqid itu keju. Aw sa'an min zabib. Falamma jaa Muawiyah wa ja'at as-samra. Samra gandum yang kualitasnya bagus. Qala ara muddan min hadhi ya'dilu muddain. Qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhriju kama kuntu ukhriju ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu mereka mengeluarkan 2 sa'. Mengeluarkan apa? 1 sa'. Kemudian ketika zamannya Muawiyah mengatakan bahwasanya 1 sa' samra, gandum yang bagus itu sebagaimana biji-bijian yang lain yang kualitasnya di bawahnya setara 2 sa'. Berarti bisa dua orang, katanya gitu. Akan tapi Abu Sa'id mengatakan bahwasanya aku tetap zakat sesuai dengan dulu ketika Nabi masih ada. Pokoknya ya 2 sa', apapun bentuknya tetap tetap 1 sa', apapun bentuk bijinya, mau bagus mau jelek, pokoknya 1 sa' satu orang, tidak berubah. Enggak harus berkaitan dengan kualitasnya. Sampai setengah 11 ya insyaallah ya. Kalau bisa insyaallah sampai bab siam selesai, sampai sebelum haji insyaallah. Bisa kita lanjutkan lagi besok. Qala kitabus siyam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shawmi yawmin aw yawmayn illa rajulun kana yasumu shawman falyasum. Diharamkannya berpuasa pada atau sebelum Ramadan atau Syaban kemarin ya, kecuali orang yang punya kebiasaan untuk berpuasa. Udah jelaskan kemarin ketika daurah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in qumma 'alaikum faqduru lah. Nah, di sini penetapan hilal. Bahwasanya hilal hanya bisa ditetapkan dengan ru'yah, enggak ada yang namanya hisab ataupun ilmu an-nujum atau ilmu falak. Nah, di sini ada hilaf fa in qumma 'alaikum faqduru lah. Kalau tidak ada kejelasan faqdurulah. Nah, ini yang jadi khilaf pada zaman ini. Mereka yang mengatakan bahwasanya hisab itu boleh, mengatakan bahwasanya faqdurulah ai fahsibulah. Jadi dihitung menggunakan apa? Ilmu falak. Nah, ini mereka mentafsirkan bahwa faqdurulah adalah boleh dengan ilmu falak dari hadis ini. Karena faqdurulah hitunglah. Berarti ilmu falak menggunakan apa? Perhitungan. Oleh karena itu mereka beralasan berlandaskan dengan hadis ini, mereka membolehkan untuk apa? Ilmu hisab itu diterapkan untuk mempraktekkan atau menetapkan 1 Ramadan. Tapi
bagi yang mengatakan boleh tetap ru'yah saja yang bisa dijadikan penetapan 1 Ramadan, fakdurulah, maksudnya apa? Ilmu falak dengan hitungan ilmu hisab ataupun yang lainnya. Jadi itu. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis sunnahnya sahur. An Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana baina al-adhan was sahur? Qala qadra 50 ayah. Nah, ini disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Kapan mengakhirkan sahur? Nah, di sini diajarkan bahwasanya dulu Nabi sahurnya apa? 50 ayat dengan kadar bacaan 50 ayat sebelum azan. Maka kalau kita sahur kira-kiranya kok kita baca 50 ayat setelah sahur itu azan, maka kita telah menunaikan sunnah mengakhirkan sahur. Sebagaimana Nabi sahurnya seperti itu, yaitu selesai sahur menuju azan itu 50 ayat dengan kadar 50 ayat. Qala an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Ini dalil bahwasanya orang yang junub tidak harus mandi terlebih dahulu untuk berpuasa. Maka sah-sah saja puasanya walaupun dia masih junub. Tapi ketika sholat subuh ya jelas dia harus mandi. Tapi kalau puasanya tidak harus mandi, tapi sunnah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Ini dalil bahwasanya lupa tentang pembatal-pembatal puasa maka tidak membatalkan puasanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun faqala ya Rasulullah halakt qala ma ahlakak qala waqatu ala imraati fi Ramadan wa ana sha'im wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha qala la qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain qala la qala fa hal tajidu it'ama 60 miskina qala la qala fa makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dhalika utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun wal 'araq al-miktal qala ayna as-sa'il qala ana qala khudh hadha fatasaddaq bihi fa qala ar-rajulu a'la afqar minni ya Rasulullah fa wallahi ma baina la bataiha yuridul harratain ahlu baitin afqar min ahli baiti fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu thumma qala at'imhu ahlak. Nah, ini tentang kafarah uzma. Ketika seseorang melakukan jima di siang hari pada bulan Ramadan maka harus membayar kafarah. Yang pertama memerdekakan budak. Gak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, gak bisa memberikan makan 60 fakir miskin, setiap miskinnya 1 mud. Nah, di sini orang tersebut masih nggak bisa. Akhirnya kemudian Rasulullah ketika itu tiba-tiba diberi 1 keranjang kurma, ya, bi'arokin fihi tamrun, jadi 1 keranjang kurma. Maka keranjang Rasulullah mencari mana tadi yang tanya kalau dia habis melakukan jima ketika bulan Ramadan, akhirnya dikasih kurma ini buat untuk apa? Memberi makan orang miskin dengan ini akhirnya diberikan itu. Kemudian Rasulullah tidak ada yang lebih miskin dariku di tempatku itu, di semua rumah sekitar rumahku itu nggak ada yang lebih miskin dibandingkan aku. Akhirnya Rasulullah pun ketawa, kemudian summa qala at'imu ahlak, ya udah itu buat kasih makan ke keluargamu aja. Qala babu shaumi fi safar. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safari wa kana katsira as-siyam fa qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Maka tidak ada kewajiban untuk tidak berpuasa. Begitu pula tidak ada kewajiban untuk berpuasa ketika safar. Jadi boleh puasa, boleh juga enggak. Tapi afdalnya ketika safarnya itu menyusahkan dia untuk berpuasa, maka afdalnya apa? Tidak berpuasa. Kalau dengan safarnya tidak memberatkan dia untuk berpuasa, maka afdalnya dia berpuasa. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa al-muftiru 'ala as-sha'im. Jadi tidak ada aib ketika safar, baik itu yang puasa ataupun dia yang tidak berpuasa, sama aja. Boleh memang. Boleh puasa, boleh juga tidak. Kemudian afdalnya mana sudah saya jelaskan tadi.
An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin shadidin hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Nah, di sini Rasulullah tetap berpuasa walaupun sedang safar. Qala an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sha'imun qala laysa minal birri as-siyamu fi safar. Dalam riwayat lain apa? Laisam minam bir am siyamu fim safar. Lugha apa itu? Mana Imam? Belum berdatang kan? Lugha apa? Imam, laisa minam bir am siyamu fim safar. Lugha apa itu namanya? Sudah kita pelajari tentang alif lam. Laisa minam bir am siyamu fim safar. Jadi ada yang meriwayatkan gitu. Kemudian para ahli hadis mengatakan bahwa riwayat itu tidak benar. Maksudnya bukan karena maknanya benar, tapi memang mungkin yang meriwayatkan adalah orang dari yang mengatakan dengan lugha tersebut. Lugha apa namanya? Yang dia mengatakan alif lam dengan apa? Alif dan mim. Dan itu masuk nanti bahwasanya itu adalah ciri dari isim. Jadi nggak harus alif lam, tapi alif dan mim pada sebagian lugha. Lugha apa namanya? Lugha apa? Apa tekan? Lugha apa? Apa? Lugha himyar. Lugha apa? Himyar. Jadi lugha himyar mereka mengatakan apa? Laisa minam bir amsiyamu fim safar. Tapi di sini laisa minal birri asyamu fis safar. Jadi tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa dalam posisi safar. Wa fil lafdhi muslimin alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasa lakum. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safari faminna sha'im wa minna al-muftir qala fanazalna manzilan fi yawmi har wa aktsaruna dhillan sahibul kisa wa minna may yattaqi syamsa bi yadihi. Yattaqi itu menutupi kepalanya dari matahari. Qala fasaqata as-suwamu wa qama al-muftiruna fadarabul abniyah wa saqawur rikab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang tidak berpuasa karena dia mampu untuk membangun bangunan, maka dia mendapatkan kebaikan yang tidak didapatkan oleh orang yang berpuasa. Karena tadi yang berpuasa malah saqata, malah apa? Pingsan semua ketika syiddatil har, ketika hari yang panas. Maka orang yang tidak puasa malah lebih dapat pahala atau lebih baik. Karena apa? Mereka kemudian masih bisa membangun bangunan, masih bisa gotong royong di sini. Karena waktu itu dibutuhkan gotong royong. Tapi yang puasa malah sudah jatuh duluan. Karena itu mereka nggak dapat kemuliaan apa? Bangun tadi bareng-bareng. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-shawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Nah, di sini Aisyah pernah tidak berpuasa dan menggantinya pada bulan Sya'ban karena tidak harus mengganti puasa itu langsung. Karena difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hari-hari yang lain enggak ada ketentuan. Mau Syawal langsung, mau nanti Sya'ban, kecuali kalau dia lewat sampai Ramadan selanjutnya, maka dia harus plus membayar apa? Fidyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata alaihi shiyamu shama anhu waliyuhu. Jadi barang siapa yang mati masih memiliki tanggungan puasa, walinya berpuasa atasnya. Wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza fin nazar wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan bahwasanya ini Imam Ahmad mengatakan ini hanya pada puasa nazar, tapi pada puasa wajib, semua puasa wajib. Qala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shawmu syahrin
afa aqdihi anha qala law kana ala ummika daynun akuntu qadiyah qala na'am qala fa daynullahi ahaqqu an yuqda wa fi riwayatin ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alayha sawmu nadrin afa asumu anha qala afa ra'aiti law kana ala ummika daynun faqadaytihi akana dhalika yu'addi anha faqalat na'am qala fasumi an ummik. Begitu pula ini dalil bahwasanya seorang harus berpuasa atas seorang mayit yang dia masih memiliki tanggungan puasa. Karena di sini dikatakan bahwasanya apa? Kalau dia punya utang saja itu wajib dibayar, maka hal tersebut adalah hutang kepada Allah, maka lebih-lebih harus juga dibayarkan. Paham di sini? Ini dalilnya. Qala an Salim bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Dalil tentang menyegerakan berbuka. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hauna wa adbara an-naharu min hauna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Nah, di sini tanda bahwasanya apa? Apakah seorang itu batal puasanya walaupun dia tidak minum? Jadi di sini katakan faqad aftara shaim. Jadi walaupun dia nggak batal, tapi dengan tenggelamnya matahari maka dia secara status sudah apa? Muftir. Paham di sini ya? Karena di sini apa? Kalau sudah matahari sudah terbenam, malam sudah pagi sudah lewat di sini, kemudian malam sudah datang dari sini, faqad aftara as-shaim. Maka orang yang berpuasa itu walaupun dia nggak makan maghrib udah batal sendiri, maksudnya udah menjadi seorang yang muftir walaupun dia belum minum. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak berpuasa. Nanti disebutkan bahwasanya diharapkan untuk wisol, yaitu tidak berbuka sampai meneruskan hari kedua dalam puasa. Disebutkan di hadis selanjutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Wisal apa? Melanjutkan puasa, tidak berbuka. Jadi habis maghrib lanjut puasa. Waktunya sahur, nggak sahur, lanjut lagi puasa hari kedua, gitu terus. Nah itu namanya wisol dan itu dilarang, diharamkan ya. Kan nah Rasulullah SAW anil wisol, melanjutkan puasa, nggak boleh, harus berbuka. Qalu innaka tuwasilu, dan sahabat ada yang berkomentar, engkau wahai Rasulullah pernah wisol, melakukan wisol. Kemudian Rasulullah berkata, qala inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik. Rasulullah menjawab apa? Keadaanku bukan seperti kalian. Jadi aku ini seakan-akan memang wisol, tapi sebenarnya aku itu masih mendapatkan makanan dan juga masih meminum minuman. Mungkin diberikan malaikat atau gimana. Jadi walaupun seakan-akan kondisinya wisol, tapi seakan-akan beliau sudah makan dan juga minum. Jadi lastu kahayatikum, aku bukan seperti kalian. Kalian kalau enggak itu ya benar-benar enggak makan. Tapi seorang nabi bisa jadi memiliki mukjizat yang lainnya. Walaupun seakan-akan beliau itu tidak berbuka, tapi beliau Inni ut'amu, aku sudah diberi makan dan juga usqa, sudah diberi minum. Wali Muslimin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fa ayyukum arada ayyuwasila falwasil ila sahab. Nah, ini boleh wisol, tidak buka. Tapi apa? Ila sahar, hanya sampai sahur. Berarti sahur tetap persiapan makan untuk puasa di hari selanjutnya. Oke, kamu nggak buka, tapi apa ketika sahur harus sahur. Nggak boleh nggak buka nggak sahur lanjut lagi puasa. Ini diharamkan, nggak boleh. Jadi 2 hari nggak makan, 2 hari full nggak makan, itu tidak boleh. Babu afdalis siyami wa ghairihi. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-laila ma 'ishtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta alladhi qulta dhalik faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi qala fa innaka la tastati'u dhalik fasum wa aftir wa qum wa nam wa sum min asy-syahri 3 ayyam fa innal hasanata bi 10 amsalha wa dhalika mithlu siyamid dahr. Faqultu fa inni utiqu afdala min dhalik qala fasum yawman wa aftir yawmayn. Qultu utiqu afdala min dhalik qala fasum yawman wa aftir yawman fadhalika mithlu siyami Dawud wa huwa afdalus siyam. Faqultu inni utiqu afdala min dhalik qala la afdala min dhalik. Wa fi riwayatin la sawma fawqa sawmi akhi Dawud syatra dahri sum yawman wa aftir yawman. Nah, ini
dalil makruhnya puasa dahar. Puasa apa? Sepanjang hari, kecuali hari-hari yang diharamkan. Jadi itu makruh. Yang paling afdol adalah apa? Paling enggak, dan di sini juga ada dalil disyariatkannya puasa 3 hari setiap bulan. Karena di sini disyariatkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Begitu pula kemudian katanya sahabat tadi yang mengatakan aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya udah kalau kamu bisa puasalah 1 hari puasa, 1 hari buka. Jadi selang-seling, 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Dan itu adalah puasanya Nabiullah Daud. Kemudian dikatakan di sini la afdhala min dzalik. Oleh karena itu ini dalil yang dijadikan oleh fuqaha bahwasanya tidak ada puasa sunnah yang lebih afdol dibandingkan dengan puasa Daud. Sehari puasa sehari tidak, itu adalah sebaik-baik puasa sunnah. Karena la sauma fawqa saumi akhi Daud. Tidak ada puasa kecuali puasanya saudaraku Daud. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ahabba as-siyam ila Allah siyamu Daud wa ahabba as-salati ila Allah salatu Daud kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yawman wa yaftiru yawman. Nah, di sini puasa Daud yang paling dicintai. Kemudian begitu pula bagaimana Nabi kita Nabi Daud alaihissalam itu mendirikan sholat di malam hari. Bahwasanya beliau apa? Tidur dulu setengah malam, kemudian bangun di sepertiga selanjutnya, di sepertiga malam, kemudian yanamu sudusa, tidur lagi di seperenam malam. Jadi apa? Setengah malam tidur, kemudian apa? Sepertiga malam setelah setengah malam tadi itu digunakan untuk sholat. Kemudian kalau sisa 1/6 malam menuju fajar itu tidur lagi. Itu cara Nabi Daud alaihissalam untuk mendirikan qiyamul lail. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa raq'at ad-duha wa an utira qabla an anam. An Muhammad bin Abbad bin Ja'far qala sa'altu Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil jumu'ah qala na'am wa zada Muslimun wa rabbil Ka'bah. Nah, Rasulullah melarang untuk berpuasa pada hari Jumat. Makruh di sini ya, bukan haram, tapi apa makruh berpuasa pada hari Jumat ketika Jumatnya itu adalah, maksudnya puasanya adalah di hari Jumatnya saja. Beda kalau sebelumnya puasa. Contohnya dia lagi Daud, Rabu ketepatan dengan puasa, berarti Kamisnya apa? Tidak berpuasa. Nah, Jumatnya berarti apa? Puasa. Nah, di sini boleh, tidak masuk ke dalam larangan ini. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa ayyasuma yauman qablah aw yauman ba'dah. Jadi harus diikuti dengan puasa yang lainnya. Tidak boleh menyendirikan Jumat digunakan untuk puasa. An Abi Ubaidin Maula bin Azhar wasmuhu Sa'd bin Ubaidin qala syahidtu al-'ida ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu faqala hadani yawman naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaum fitrikum min siyamikum wal yaumul akharu ta'kuluna fihi min nusukikum. 2 hari diharamkan untuk berpuasa, hari Idul Fitri dan juga Idul Adha. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yawmaini an-nahri wal fitri wa an as-samma'i wa an yahtabiya ar-rajulu fi thawbil wahid wa an as-salati ba'da as-subhi wal 'asri. Apa itu somma? Rasulullah melarang untuk somma. Apa itu somma? Ada yang tahu? Somma. Menurut ahli lughah, somma itu seseorang yang menutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Jadi tidak ada yang keluar. Beda kan, kita kan masih ada apa? Yang tidak tertutup kan. Nah, itu tertutup semua, jadi sudah dibungkus gitu boleh. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ya kita kalau ada sesuatu yang itu kita nggak bisa apa? Menghalanginya karena tertutup. Itu dilarang. Itu menurut apa? Ahli lughah. Tapi kalau menurut fuqaha yang dinamakan somma,
itu adalah seseorang yang menggunakan satu kain saja. Jadi antau ihram itu kan menggunakan dua kain. Yang pertama untuk apa? Izar atau sarung, yang kedua untuk apa? Selendang. Nah, ini somma itu adalah seorang yang hanya menggunakan selendang saja. Berarti sarungnya enggak dipakai. Nah, berarti auratnya terlihat. Maka Rasulullah melarang hal tersebut. Qala wa ayyahtabiyar rajulu fi thawbi al-wahid. Apa itu ihtiba? Tahu ihtiba? Duduk. Jadi ihtiba itu duduk yang lututnya ini menempel di dada ini. Ya, paham ya? Nah, ihtiba itu dilarang. Kenapa? Karena rawan ketika melakukan ihtiba, maka auratnya akan apa? Tersingkap. Terutama kalau dia cuma pakai satu kain, jadi akan terlihat. Oleh karena itu Rasulullah melarang ihtiba, duduk gini. Jadi lututnya ditempelkan di dada atau perut. Itu rawan auratnya tersingkap. Kemudian melarang sholat ba'da subhi wal asri. Itu salah satu di antara waktu yang diharamkan untuk sholat, yaitu setelah subuh. Maksudnya setelah subuh, setelah dia melakukan sholat subuh, fi'lan, adaan, dia melakukan sholat subuh, maka tidak boleh setelahnya langsung melakukan sholat. Begitu pula ketika setelah asar, fi'lan, adaan, juga tidak boleh melakukan sholat sunnah. Akhrajahu Muslim bitamami wa akhrajal Bukhari as-sawma faqat. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Bab Lailatul Qadar. Baik, kita selesaikan sampai haji. Sebelum haji maksudnya. Hah? Ya. Bismillah. Bab Lailatul Qadar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fi sab'il awakhir faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Nah, ini dalil bahwasanya Lailatul Qadar itu terdapat pada 7 terakhir dari Ramadan. Hal itu didasarkan bahwasanya para sahabat itu kompak. Beberapa sahabat bermimpi bahwasanya apa? Sepakat. Jadi mimpinya sama bahwasanya Lailatul Qadar jatuh pada malam atau 7 malam terakhir pada bulan Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 terakhir. Jadi malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil menurut hadis ini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awsat min Ramadan fa'atakafa 'aman hatta idza kanat lailatu 21 wa hiya lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafi qala man i'takafa ma'i falyatakif fil 'ashr al-awakhir faqad uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha wa qad ra'aytuni asudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil 'ashr al-awakhir waltamisuha fi kulli witrin famataratis sama'u tilka al-lailah wa kana al-masjidu ala 'arishin fawaqafa al-masjidu fa absarat 'aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wa tini min subhi 21. Nah, di sini Nabi mimpi bahwasanya beliau diperlihatkan malam Lailatul Qadar pada malam ke-21. Dan tandanya apa? Beliau waktu itu sedang sujud pada tanah yang berair. Di mimpinya bahwasanya tandanya adalah beliau sujud pada tanah yang berair. Kemudian ketika dikabarkan kepada sahabat, maka Nabi memerintahkan, maka carilah malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Wal tamisuha fi kulli witrin, dan carilah pada setiap malam yang ganjil. Jadi cari dari 10 itu. Lebih teliti lagi, carilah juga dari 10 itu pada malam ganjil. Kemudian ternyata pada pagi harinya sahabat melihat bahwasanya Nabi ternyata ketika itu ada bekas sebelumnya bahwasanya paginya sahabat melihat ternyata hujan turun, kemudian ketika Rasulullah muncul ternyata ada bekas sujud tanah yang basah di dahi beliau. Berarti tanda bahwasanya apa? Oh, malam itu yaitu malam ke-21 pada zaman itu ya,
itu adalah malam Lailatul Qadar, sesuai dengan mimpi beliau. Bahwasanya tandanya apa? Beliau sujud pada tanah yang berair, kemudian turun tiba-tiba, setelahnya turun hujan dan ada bekas sujud di dahi beliau. Qala babul i'tikaf an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah sallallahu alaihi wasallam thumma i'takafa azwajuhu ba'da. Ini dalil sunnahnya i'tikaf di 10 akhir pada bulan Ramadan. Dan sebagaimana disebutkan bahwasanya itu lebih afdol dibandingkan umrah pada bulan Ramadan. Karena Nabi benar-benar melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Beda dengan umrah di mana Nabi hanya menyemangati umatnya hanya lewat sabdanya saja. Sedangkan iktikaf Nabi benar-benar melakukannya, tidak hanya memerintahkan, juga melakukannya dan tidak pernah lepas dari amalan tersebut. Wa fil kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Perhatikan, fi kulli Ramadan, di setiap Ramadan. Fa idza shalla al-ghadata jaa makanahu alladhi i'takafa fihi. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sah. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. Nah, di sini dalil bahwasanya pembatal i'tikaf itu adalah keluar seluruh tubuh badan, maka tidak membatalkan kalau cuma sebagian. Karena di sini Rasulullah ketika i'tikaf pernah hanya mengeluarkan kepalanya untuk disisirkan oleh Aisyah dan beliau kemudian melanjutkan i'tikafnya. Jadi tidak membatalkan kalau keluarnya hanya sebagian. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nazartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan wa fi riwayatin yawman fil Masjidil Haram qala fa awfi bi nadrik wa lam yadhkur ba'du ruwati yawman wala laila. Jadi ini i'tikaf itu sunnah, menjadi wajib ketika dia bernazar, karena menunaikan nazar adalah wajib sebagaimana hadis ini fa'aufi binadrik. Begitu pula dalam firman Allah wal yufu nuzurahum. Qala an Safiyah binti Huyayyin radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataituhu azuruhu laylan faqaddathtuhu thumma qumtu la anqaliba faqama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid famar rajulani minal ansar falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a fil mashyi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyyah bintu Huyayyin faqala subhanallah ya Rasulullah faqala inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran aw qala syai'an. Wa fi riwayatin ja'at tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid fil ashr awakhir min Ramadan fatahaddatsat indahu sa'ah thumma qamat tanqalibu faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha hatta idza balaghat bab al masjid 'inda babi ummi Salamah thumma dzakarahu bi ma'na. Di sini dalil bahwasanya orang yang i'tikaf boleh dikunjungi. Boleh, karena di sini apa? Nabi ketika i'tikaf dikunjungi oleh salah satu istri beliau, yaitu apa? Siapa? Sofiyah. Dikunjungi dan itu tidak apa-apa. Kemudian ngobrol di masjid, tidak apa-apa selama bukan obrolan yang itu mungkin mengarah kepada rafas atau yang lainnya, karena kan harus menjauhkan diri dari hal-hal tersebut ketika i'tikaf. Begitu pula boleh di sini Nabi kemudian mengantarkan istrinya sampai ke rumahnya. Berarti boleh seorang kemudian memiliki hajah untuk keluar dari masjid ketika i'tikaf, karena ketika itu Nabi mengantarkan istrinya sampai keluar masjid. Maka tidak apa-apa hal tersebut untuk dilakukan. Naqifu bihadzal qadar insyaallah wasil kitab al-hajj fi majlisil qadim insyaallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.